Oke, nanti gini ya, nanti ketika Bapak-bapak nanti saya aduh, harusnya saya ada punya cuman ini ya, jadi ini dia hasilnya kristal ball itu, mendapatkan kurva S-nya kayak gini. Jadi dia kayak kayak gini, kalau nggak salah pernah ya saya kasih, apa, contoh ya. Ingat nggak saya kasih contoh dulu yang punya dikerjakan sama, apa namanya, Bu Bernadette itu ya? Oh, yang tesis itu Pak ya? Hah? Yang Iya tesis iya. mengenai EPC ya, resiko Iya project EPC iya. itu Pak? Pernah kan? Ya dikasih PowerPoint-nya Pak, ada Pak? Iya PowerPoint-nya ada itu. Nah itu dia pakai ini ya, dia pakai Microsoft apa, Bapak bisa menggunakan itu dia tuh, Bapak bisa menggunakan, modelnya dia itu, eee, mekanismenya gimana, Bapak bisa gunakan itu, caranya itu. Jadi, kalau saya lihat di, apa, Bernadette itu ya, saya sharing ulang lagi, eee, sharing ulang dia punya ya, biar biar dia aktual dia punya itu gimana gitu ya. Jadi, dia kan pemodelan risiko biaya kontingensi ya, pada proyek EPC pipeline, menggunakan simulasi Monte Carlo dia nih kan. Nah di sini, apa, jadi kan dikenal pipeline-nya ya, pekerjaan pipeline-nya itu demikian nih, gitu kan, dari A, B, C, D, surveying gitu ya, laying, out section, welding, ya kan, baru digging ini ya. Jadi dia, bagaimana dia melakukan ini ya, prosesnya gitu ya, proses pipeline-nya sendiri ini, terus dia construction inspection, baru regular backfill, site restoration, sampai prosesnya itu proses yang, untuk pipa gitu ya, untuk pipa ini. Nah dia prosesnya itu adalah resikonya itu, eee, dihitung dulu Pak, faktor-faktornya apa-apa aja gitu ya. Dia kebetulan untuk pada saat faktor-faktor itu dia dapat 66 faktor. Ternyata setelah dihitung dia apa, expert ya, dia dikurangin 6, tapi tambah 6, kurangi 6 tambah 6 jadi jumlah 64 faktor risiko lagi muncul. Ini dia 64, dia dibagi dengan EPC-nya, jadi mana EPC-nya, ternyata muncullah 64 faktor. Dari faktor-faktor itu divalidasi lagi gitu ya, divalidasi dengan menggunakan statistik gitu ya. Ternyata ada 3 faktor yang tidak valid gitu ya, yaitu definisi lingkup tahap detail engineering, terlambat perubahan, dan kegagalan konsultan tuh dihilangin, tidak valid gitu ya. Mau nggak mau kalau tidak valid kan dari reliabilitasnya tidak ada, terasa dihilangin. Baru cek validitas dan reliabilitasnya, ini semuanya bagus. Jadi akhirnya berakhirnya, reliabilitasnya karena kurang dari 0,9 akhirnya jadi muncul 61 faktor risiko kan. 61 faktor risiko yang muncul jadinya. Dari 61 faktor risiko itu dihitunglah apa namanya, PIM-nya ya, probability impact matrix-nya gitu ya. Probability impact matrix diambil dari model tabel yang ada di PMBOK. Jadi yang very high risk itu kalau dia angka 8-nya dia punya bobot sekian, ini 0,05 dan ini very low-nya itu 0,1, 0,3, dan ini aja ya. Dan ini yang merah menjadi adalah high risk gitu ya. Jadi dihitung semua. Nah, di mana dia dihitung dengan cara dia dapatkannya apa, SPSS dengan 33 responden itu ya. Responden itu sehingga dikeluarlah ini, ada 5 peringkat tertinggi ini. Ya 5 tertinggi ya, inilah yang tertinggi yang merah itu cuma ada 85. Di engineering itu adalah perubahan lingkup pekerjaan. Engineering. Sementara construction itu keterlambatan izin dan dari pemerintah. Baru yang ketiga, yang di konstruksi itu masalah masyarakat lokal.
dan keterlambatan pekerjaan konstruksi. Dan juga yang yang procurement-nya itu adalah keterlambatan pengiriman material long lead item. Jadi dia pada saat procurement-nya nih ada keterlambatan pengiriman. Nah ini dia kan, ini kan sangat risiko tinggi nih. Dia sudah masukkan ke risiko tinggi kan, keterlambatan pengiriman material gitu ya, sangat tinggi sehingga seperti contoh sekarang yang tadi pertanyaan Pak itu, ini jadi kendala memang, jadi risiko tertinggi. Udah dihitung sama dia bahwa ini masuk dalam risiko tertinggi gitu ya. Karena di sini risiko tertinggi itu adalah 0,24 sampai 0,72 tertinggi, 0,8 0,24 low. Ini adalah skalanya. Nah, setelah dihitung ini ya, dari ini dihitung harganya ini. Nah, dihitung yang harganya ini X2 dan 3 ini angka-angkanya ini muncul dari anggaran proyek itu sekira ini anggarannya 883 ini dapatkan ini anggaran proyeknya ini sama dan ini anggarannya. Dan setelah dirata-ratakan gitu ya. Setelah didapat dari Monte Carlo, ini di hasil Monte Carlo ini. Monte Carlo dapatnya di sekian nih. Dengan biayanya yang didapat dia angkanya sekian jadinya. Inilah biaya kontingensinya. Jadi dari hasil dia diambil 50-50 ya. Dia konsep 50% di min ya. Jadi di minnya itu didapat angkanya ini. Inilah dia dampak kontingensinya, dampak kontingensi resikonya sehingga didapatlah ini. Dan itu dianggap presentasinya menjadi 14,87%. Itulah didapat risikonya, jadi dapat 14,87%. Nah, itu perubahan lingkup dapat mengakibatkan perubahan pada desain, faktor risiko, keterlambatan, itu masalah dari masyarakat lokal, sekitar proyek, dan juga faktor risiko keterlambatan. Nah, perbandingannya itu didapat, nah dihitung sama dia ya, jadi jadi dia berdasarkan dari Monte Carlo gitu ya. Jadi tadi minnya itu didapat dari Monte Carlo. Jadi itu penting banget tuh. Jadi bisa Bapak dan Ibu bisa menghitung nanti Monte Carlo itu bisa didapat. Makanya Bapak itu minggu depan itu kita sudah ini kan, udah review project itu. Review project itu udah pakai Monte Carlo itu. Saya khawatir nih Bapak harus milikin itu Monte Carlo gitu ya. Saya kebetulan saya dapat. Kalau kemarin tuh kalau nggak salah Gepret ya. Gepret itu punya dia. Tapi udah expired Pak, saya udah nggak bisa pakai lagi. Oh, nggak punya pakai lagi. Ya itu Iya, makanya. soalnya harus dibayar dan mahal. Lagian saya juga nggak pakai buat ya sesuatu gitu kan. Jadi gitu. Iya. Nah itu sebenarnya kalau Bapak kalau pakai tugas itu bisa pakai tugas. Apalagi nanti kalau penelitiannya juga itu bisa dihitung juga itu untuk dapatkannya itu. Karena basis dari model kita ini risiko ini adalah crystal ball gitu ya. Jadi memang setelah itu kan bisa diulang lagi tuh kalau nggak salah ya Grace ya. Bisa dihitung diulang lagi tuh kalau mau bisa diminta ulang lagi kalau seandainya bisa katakanlah sudah expire gitu ya, masih bisa diulang lagi itu sebenarnya. Sampai berulang-ulang dulu sih ini juga gitu. Si Bernardo itu ternyata expire pada saat itu 3 bulan selesai. Dan dia waktu itu ya nggak tahu gimana cara dia nge-crack ya. Saya juga perlu minta juga, kemarin lupa minta ke crack-nya dia itu gimana caranya dulu. Nah suaminya kemarin mampu dia ngerjain bikin crack-nya. Saya dapatkan itu. Saya lupa lu minta ke dia itu. Harusnya ada itu ya. Supaya komputer saya waktu itu ini
Jadi ini ya hasilnya kayak gini sih sebenarnya. Saya baru jelaskan ini, teorinya ada. Sebenarnya saya kepingin menjelaskan ini di dalam namanya itu di dalam satu kristal ball supaya bisa memahami ininya. Jadi kebayang gitu ya. Jadi sini disebutkan yang paling berguna adalah kisaran kemungkinan hasil yang dapat diperoleh. Nah, nilai-nilai bukan prediksi. Jadi di dalam kristal ball itu bahwa ada prediksi nanti situ ya. Nah, yaitu ada rentang yang diambil untuk ukuran menjadi dasar diskusi. Nah, berapa ngambil itu bisa ngambil 15 sampai 85%, ada yang model gini. Jadi ya, ini pesimis nih 15 sampai 15. Sedangkan PP optimis adalah 85 sampai 15 tadi ya. Nah, yang min itulah bisa dipakai. Nah, itu kita kan tergantung ya. Tadi mau ngambil yang tadi yang ini yang pesimis, yang ini optimis gitu ya. Optimis dan ini yang min. Kita ngambil ya. Kadang-kadang saya lebih condong ke min gitu ya, rata-rata. Itu tergasa aja. Tapi kalau terlalu ini juga bisa. Takutnya memang ada yang terlalu optimis harganya terlalu optimis, apalagi NPV kita kan nggak berani kita ngambil NPV terlalu tinggi gitu ya, sangat berbahaya nanti. Nah, yang ngambil tengah-tengah ini lebih aman. Tapi ada juga yang sangat minimum. Dan ini kalau kita kasih kepada bank gitu ya minus 5,57 padahal ini bagus, ini bank nggak ada yang mau gitu ya. Nah, ini bisa permainan juga gitu ya. Kalau kita mau ngambil pinjaman ke bank, kita NPV-nya kita bisa gedean atau sedangkan, nah ini bisa masuk gitu ya. Kita yang aman bagaimana? Ini kan masih aman, kita ambil tengah-tengahnya. Tapi kalau umpamanya dia tidak aman, kita bisa dapatkan bank dengan, tapi dia masih terpola gitu ya, masih ada nilainya gitu yang bisa dapat. Kita ngambil yang optimis juga bisa. Nah, optimisnya itu kita tidak ngarang, tapi berdasarkan mesin hitung itu sendiri. Nah, mesin hitung itu sendiri yang kita gunakan untuk melakukan proposal ke bank untuk mendapatkan pinjaman dengan harga NPV yang kita bagus gitu. Sebagai perbandingan, semua opsi proyek harus dibandingkan. Ya, jadi risiko-risiko itu semua dimasukkan. Juga berurusan dengan ketidakpastian berarti ada dua sisi, yaitu risiko penurunan atau peluang potensial gitu ya. Jadi ada dua kemungkinan apakah dia itu risiko reduction risk atau bisa merupakan sebagai peluang juga gitu. Nah, untuk membuat proyek yang baik, sangat pentingnya untuk mengelola keduanya, yaitu mencoba mengurangi risiko atau memanfaatkan peluang. Ada dua hal yang selalu dua mata uang yang berbeda gitu. Apakah kita harus mengurangi risiko atau memanfaatkan peluang gitu ya. Dan dua hal itu yang kita bisa manfaatkan kedua-duanya. Nah, ini juga hasilnya risiko ya. Risiko kerugian itu akan muncul di sini di sensitivitasnya gitu ya. Jadi di gambar 14.2 itu menunjukkan risiko dan peluang dari setiap elemen gitu ya. Proyek. Nah, diagram risiko mirip seperti grafik tornado yang digunakan untuk mewakili analisis sensitivitas. Jadi ini bisa digunakan sebagai analisis sensitivitas. Dengan menggunakan pendapatan sebagai contoh, area panah 1, ini 1, dan perkiraan risiko penurunan yang berarti bahwa dalam kasus terburuk pendapatan dapat dikurangi 2,2 gitu ya. Jadi dengan cara ini kita bisa melihat nih, oh dengan ada ini berarti ada terjadi pengurangan 2,2 juta per tahun gitu ya. Perkirakan dalam 12 juta ini. Dan antara area 2 gitu ya, area 2 ini, panah 2 ini itu ada perkiraan dasar mencerminkan perbedaan antara 50-50 dengan perselisih antara minus 6,1 juta. Itu yang pesimis. Atau panah 3 gitu ya. Panah 3 ini menambahkan pendapatan setinggi mungkin. Jadi dari sini, dari risiko tadi, dari risiko itu akan muncul grafik ya. Di grafik itu akan muncul namanya opportunity atau downside risk. Jadi dan di sini ada kebetulan ini sebenarnya downside risk-nya dan ini adalah 50-50 adalah suatu project cost-nya. Nah, ini income-nya gitu ya. Nah, operasionalnya bagaimana? Nah, ini saling terus dihitung. Nah, ketiga-tiganya ini bisa dimasukkan ke dalam ini sebenarnya output dari Monte Carlo ya. Jadi kalau Bapak-bapak dan Ibu bisa menghitung di Monte Carlo itu bisa jelas itu ya. Jadi
Saya cek dulu kan ini di internet harusnya punya nih. The Carlo Simulation. Jadi Monte Carlo Simulation itu saya cek lagi ininya apa namanya. Jadi dia berupa gambar gitu ya. Cari lagi yang gimana ininya. Nah, di YouTube-nya ada nih. Ntar ya. Ntar saya cari dulu nih. Saya mau cari ininya, videonya itu. Saya bisa dicek di sini sebenarnya videonya ya. Nah, saya cari di mana nih ya, bisa kelihatan. Nah, ini saya sih sharing ya, saya sharing ininya ya. Biar Bapak juga kita bisa ini. But as project managers, we must schedule variation and the risks to our schedule, but the principles are exactly the same when we're thinking about risk to budget. And we start by taking each activity and estimating the range of possible durations and the range of probabilities for each. Nah, ini dia bilang ada sampai This means probability-nya ya. that for each activity, we need to define a probability distribution giving the range of possible schedule variances from the principal estimate. To clarify, if each possible task can have a range of possible durations, each with a different likelihood, then we describe those possible durations and their likelihoods as a distribution, and we often represent it as a distribution function. It's easiest to see this distribution function as a graph, and the most common form of distribution function used in project management is what mathematicians refer to as the beta function, and it looks something like this. Nah, ini dia beta, fungsi beta. What this tells us is the most likely schedule variances cluster around the predicted schedule. There are a small range of variances that mean that the task will come in before its planned schedule date, and there are a wider range of variances extending well beyond our expected or planned schedule date. However, there are many possible distributions we can use, and in the real world, each different type of activity will probably have its own type of distribution. The PERT methodology assumes at its core a beta function distribution. However, it simplifies it to 3 points to give us a triangular distribution that looks like this.
The simplest distributions are either a symmetrical triangular distribution, which kind of suggests that a delay of a number of days is equally likely to finishing early by the same number of days, or a square or rectangular distribution, Nah, ini which says that distribusi-distribusi yang any digunakan level of dalam delay or Monte Carlo advance gitu ya. is Ada yang equally bertapis. likely up until the Jadi point ada where yang per, it ya. just won't or can't Ada yang happen. triangular, ada yang pola rektangular. And a distribution doesn't have to Nah, have rektangular just ini one peak, digunakan it can kalau dia have posisinya multiple itu hanya peaks. dua gitu ya. A Hanya discrete hanya distribution dua data. says that Kalau we yang could be Simber delayed, itu for dia pakai example, rektangular by karena 2 dia cuma days dua or data 3 waktu days, itu. but not by 2.5 or 3.5 Ada yang pakai or even 1.5 or 1 day. distribution. Nah, ini cuma satu data aja nih, discrete distribution. And sometimes Atau juga dengan activities are multiple peaks genuinely ya. like Ini this, data-datanya itu tergantung. that certain levels Tergantung of punya kita delay data berapa or gitu. early performance are just not possible given the nature of the task. But projects have many tasks or activities. And what the Monte Carlo method does is it uses significant computing power to calculate a random choice for each activity of its duration, and then to repeat, taking another random choice. Iya, jadi dia bisa And for menggunakan each seperti random activity, itu. what duration the system takes is dictated by the likelihood of that duration. And so by repeating again and again and again, each simulated project will have a wide range of different durations for each of its tasks, but that will give a probability distribution for the final end date of the project. The Monte Carlo method is highly mathematical and scientific, but the computing of it for us now using the tools is the simple part. The hard part, of course, is making sensible estimates of the distributions and indeed of the primary schedule estimates for each of very many activities. And this is a hugely challenging task, and errors in this will of course lead to errors in the final predictions of the Monte Carlo method. Another shortcoming of the Monte Carlo method, of course, is that it assumes that each activity is discrete and independent of all others. If activity A is delayed by 3 days, then the Monte Carlo method does not assume any particular delay to activity B that follows from it. It will still vary according to its random distribution. In the real world, of course, we know that some activities are linked to common factors, and that therefore a delay in activity A means a necessary equivalent delay in activity B and maybe C, D and E. Monte Carlo simulations are useful in certain very limited situations, but as with all risk analysis, what really matters is the thought and the assessment that goes into it. Putting a set of numbers into a computer program gives us the appearance of precision and rigor, but in reality, we only get the precision and rigor we deserve from the work we put in. Very few project managers will need to use Monte Carlo simulations during the course of their career. But it is an important idea, and therefore all project managers who are serious, particularly those who take risk management seriously, need to know what it is and to understand the basics as I've laid them out, so that you can make an informed choice about whether Monte Carlo simulation is worth the time and the effort for your project, and whether it will genuinely give you a more robust assessment of the risks that your project faces. Please do give us a thumbs up. Jadi itu ya, apa namanya, simulasi Monte Carlo itu ya. Jadi coba aja sih, bisa dicek di internet ya. Kalau nggak salah di internet itu kemarin kan sudah kasih tahu tuh ya.
Di mana sih dapatnya itu ya, bisa cari yang Monte Carlo gitu ya. Monte Carlo simulation. Monte Carlo simulation. Di Oracle ya, Pak? Di Oracle ya, benar di Oracle ya. Oracle ya, ya di Oracle. Oracle itu cari tuh ya. Kita cari sama-sama ya. Ini udah ada. Udah ada ya. Nah, itu Sudah ada Pak, tinggal saya share. Cuman saya install ada problem. Boleh saya share nanti di grup. Coba sekarang, bisa. Bapak bisa. Itu apa namanya? Installnya bisa, tapi setelah saya klik ini tuh dia nggak ini apa? Ada masalah di CBD berapa gitu. Ntar saya coba share itunya filenya. Mau share sekarang atau gimana? Kita coba atau nanti aja sekarang? Nanti aja deh Pak. Saya coba itu dulu. Saya coba install lagi. Oke ya, saya coba ini lagi ya. Saya sharing tadi dari ya. Ada sudah download. Iya. Yang Oracle Crystal Ball kan, Pak? Iya, coba ada yang coba di ini. Di sharing deh. Oh, saya sharing ini dulu ya. Multiple. Oke, silakan coba. Nanti kalau Bapak bisa dapat, kita sharing sama-sama nih. Biar saya bisa jelaskan minggu depan itu bisa. Kalau Bapak bisa dapat hari ini, saya sharing minggu depan cara menggunakannya gimana. Mudah sekali. Ini dari Oracle ya? Dari Oracle, Pak. Bapak berbayar? Berbayar, cuman tadi baru nyari lisensinya lagi, cuman dapat 180 hari yang ini, Pak. 180 hari, berapa bayar tuh? Banyak tuh. Boleh nyari aja, Pak, di internet. Oh gitu ya, dapat ya? Iya, dapat. Sebentar saya close dulu ya. Tadi saya habis buka. Nyoba sih. Bentar, Pak. Yang ini ya, Pak ya? Ya. 180 hari. Oh gitu bisa. Tuh ya, bagus nih. Try Crystal Ball itu bisa. Oh masih ini ya, bisa dapat 180 hari. Nah dari sini aja kita bawa kalian ambil kan 180 hari berarti berapa? 3 bulan kan? Selama kita masih bisa nih kerjanya gitu. Jadi kita bisa melakukan itu dapatnya. 6 bulan itu Pak. 6 bulan kan udah selesai kita kan. Nah ini coba nih. Ambil contoh yang mana tuh, project cost estimation gitu ya. Nah itu kan bisa kelihatan tuh caranya. Nah di sini dia caranya saya guide ya. Apa namanya itu, kalau kita bisa dapatkan ini, kalau kita apa namanya itu, guide di sininya ya, apa namanya cara dapatnya itu, ini coba dihilangkan ini ya, ini kan pertamanya gini nih, sebentar, itu kalau kamu masukkan di klik di sini tuh, saya punya ininya nggak masuk ya. Nah, coba klik di sini gitu ya, klik di sini. Nah itu klik di sini kan dia angkanya itu hasil simulasi gitu ya. Coba diklik sini, nanti ini yang ini harus tidak boleh ada rumus ya. Ketika kita masukkan nanti angkanya, angka simulasi ini tidak boleh ada rumus. Jadi harus dia angka value gitu ya. Jadi juga coba klik di sini gitu kan. Ya kan? Nah, habis itu coba diklik sini, sama ya. Enggak diklik, ini jangan dihilangin ya. Tadi dihilangin enggak? Oke, jangan dihilangin dulu. Supaya saya nggak tahu, ini jangan dihilangin, ini jangan dihilangin. Coba diklik ke sini. Gimana, Pak? Yang ini, klik sini. Yang ini? Oke, ya klik yang ini, yang klik di sini, udah klik. Oke, klik angkanya. Ya klik angkanya aja. Klik. Yang mana, Pak? Nggak kelihatan kursor. Di sini, Pak. Oh, saya nggak kelihatan ya? Iya. Saya Kelihatan Pak.
Kenapa dia enggak ya? Ini kalau saya ini saya kelihatan, coretan saya kelihatan nggak? Kelihatan cuma delay, Pak. Itu Kelihatan, Pak. Oh, delay ya. Oh, agak delay ya. Tapi saya cepat kok sebenarnya. Oke ya, saya coba klik di sini, udah klik semua, terus turun ke bawah. Turun ke bawah. Terus ini klik, ini namanya adalah coba klik sini. Ini rumus ini coba yang ini. Nah, ini kan rumus ya, ingat ya, ini rumus jumlahnya dari semua, ya kan? Oke, coba Pak ini ya, dihitung di crystal ball-nya, di sini ambil crystal ball-nya, klik sini. Nih, ini klik di sini crystal ball-nya. Di atas, Pak. Yang ini saya ikut lingkarin ini, lingkarin. Kena link enggak nih, klik link ini. Ringan ini Mas ya. Ini menu bar. Oh, gitu ya. Iya, Baru dia ini start. Nah, run. Nah, inilah dia risikonya ya. Jadi gini ya, kita ambil view-nya. View ini, klik view. Nah, ambil kumulatif. Nah, inilah dia tadi yang kita pelajarin tadi, kurva S tadi ya. Jadi kurva S-nya itu ada yang dibilang 50-50 gitu ya. Ini dia 50-50. Ada yang bilang 85. Ini ya. Ada yang sampai 15. Nah, di sini dia nih. Yang dibilang tadi gambar kita itu ini sebenarnya kurva S-nya. Ini dia kurva S-nya di sini sebenarnya. Ini dia. Yang akumulatifnya ini. Inilah dia yang kita bilang kurva S-nya itu angkanya kalau dia di sini 50-50 dia dapatnya berapa? Dapatnya kan sekitar 575 gitu kan. Kalau dia di 85 atau dia buat ini, dianggap 100 ini, satu ini atau di sini berapa kumulatif frekuensi gitu ya. Di sini ya kan, atau dengan sama dengan dia minus ini gitu ya. Nah, dia dapat berapa dari sini? Kalau dia mulai 100, dia angkanya di sini. Nah, bisa kemungkinan dia ambil supaya angkanya dapat berapa sih yang dapat diambil. Ini kan. Nah, itu bisa diambil dari ini coba view statistik, klik statistik. Nah, statistiknya itu bisa kelihatan. Jadi angkanya yang kita ambil yang ini, ya kan ada 3 nih ya. Ada 3 angka ya. Nah, ini angka adalah angka yang base, yang tadi pesimis, yang ini optimis, yang median, dan ini yang mau kita ambil. Nah, inilah yang disebut 50-50 yang kita angkanya inilah yang didapat 74,74. Inilah resikonya penambahnya 74. Coba dicatat ini di copy gitu ya. Ini di copy. Ini nih yang ini di copy. Di copy, di blok di copy. Bukan yang itu di bawahnya. Yang minnya ini yang 74,771. Nah, ini di copy, angkanya di copy. Copy, bisa di copy kok nih. Langsungnya diklik di angkanya juga bisa di copy. Jadi jangan diklik jangan langsung ini aja, di angkanya ini di blok. Langsungnya di copy pok gitu, di blok gitu. Keluarnya begini, Pak. Ya, oke lah, nggak apa-apa, di copy, coba di copy. Nggak, dia harusnya di blok aja, di blok di copy. Nah, itu kan bisa tuh, yang kedua aja di bawahnya. Nah, yang di bawahnya, yang 74 minta. Nah, langsung copy, pindah ke Excel tadi. Nah, di sinilah bikin langsung. Nah, disinilah dia risikonya. Berarti berapa persen ini coba 74 dengan 74 berapa persen ininya perbedaannya, kontingensinya. Tujuh empat dikurang ini dibagi 74 dibagi 70 berapa? Coba di sini sama dengan 74, buka kurung dulu, dikurangin
Enggak, ini G ini dikurangin ini, dikurang ini, ya, dibagi, tutup kurung ya, tutup kurung bagi ini. Bagi ini ya, bagi ini ya. Bagi yang mana, Pak? Bagi yang ini, 70. Ini lagi. Ya, coba berapa persen tuh? Oh, Enggak, dibikin ininya, value-nya. Value-nya klik kanan. Format cell ini. Nah, number berapa di? Oke. Nah, itu berapa persen itu? Kalau dibikin persen jadi 5,3%. Itulah dia hasilnya gitu. Jadi perbandingan, coba bayangkan perbandingan manual dengan perbandingan risk management itu berapa hasilnya gitu kan. Jadi kan dia bisa, orang itu kalau nggak ngitung itu bisa besar, ternyata hasilnya cuma 5,3%. Paham nggak maksudnya itu? Nah, cara dapatkannya ini, kita mulai dari awal ya, coba naikin ke atas. Naikin ke atas, coba megang ini kan ambil minimum dengan maksimum ya, ini kan minimum dengan maksimum, ya kan? Ada estimate-nya sekian gitu ya. Nah, itu kan triangles ini. Nah, ini kita bisa ini copy, ini taruhkan ke sini, ini kursornya taruh di sini, ini kursor taruh sini gitu ya. Atau di sampingnya deh, atau di sampingnya juga bisa. Nih sampingnya, caranya itu adalah define dulu. Define ini dulu, define. Di reset, Pak. Ya, define. Ya, reset aja, define. Nah, define dia pakai triangles, karena kan 3 angka yang ketahuan, baru oke. Nah, kan yang minimum berapa? Nah, minimum tadi coba geser lagi ini, geser ini. Yang minimum berapa di situ? Coba geser ke kiri. Ke kanan ini. Yang ini kursornya ini ke kanan. Oke, nah harga minimumnya di sini kan ini angka minimum nih. Ada maksimum. Ambil maksimum dengan ini, dengan likelihood-nya tadi masukin angkanya. Jadi minimumnya angkanya ini, maksimumnya angkanya ini. Nanti di maksimumnya angkanya ini masuk. Baru likelihood-nya itu yang ini, yang sebelahnya tadi. Coba diklik ini. Diklik ini diklik aja nih, ini diklik ini nih. Klik masuk ini angkanya nih, angkanya nih. Nah, baru oke. Nah, oke baru ini lagi diklik ini. Ambilnya ini maksimum oke. Baru apa namanya? Likelihood-nya ini. Ambil ini. Nah, oke, enter ya. Baru ini oke. Oke, itu dapat angkanya. Baru turun lagi di sini. Bikin di sini lagi sampingnya aja, samping tadi gitu terus. Di samping tadi di bawah nih. Define lagi, Pak. Bukan di bawah nih, di bawahnya lagi di bawah. Di samping yang hijau tadi, nah di sini, ya. Di sini. Ini juga gini. Gitu juga terus. Define. Minimum berapa? Maksimumnya berapa? Likelihood-nya berapa? Oke.
Enter dulu, baru oke. Oke. Oke, terus. Jadi pain lagi. Nah, ini harusnya angkanya ini harus muncul nih, berapa nih angkanya ini ya. Jadi angka yang diinginkan ya. Coba terus saja di sini. Ini nggak keluar nanti angkanya itu ya. Terus. Terus. Nah, yang ini sum begini, sum. Yang di sini sum. Sum ini semua ke atas ya. Nah, sampai situ. Nah, oke, baru di titik sini. Nah, klik di sini. Nah, define forecast. Di si forecast ini. Define forecast, uniknya rupiah, dolar ya. Unitnya Dolar itu ya. Apa, project cost atau apa gitu. langsung tulis saja, Pak. Coba tulis. Rupiah per dolar gitu ya. Nah, baru di running. Baru di start. Karena ada 2 nanti ya. Terus. Nah, dihitung di ininya, apa namanya. Coba nih pindah ini ada 2, berarti ini ada hasilnya nanti. Karena dia masih jalan kan, kecuali tadi ini kan masih jalan dua-duanya. Nah, ini coba di view-nya ini. Nah, ini di statistiknya berapa? Ini 74. Ya, ini dia min-nya nih 74 dia kan. Nah, ini beda nih 74, 689 ini 74 tadi 74. Tadi yang ini. Yang ini. Yang ini klik ke sini. Yang ini Pak, klik sini Pak, yang ini. Bukan yang ini. Yang ini. Klik ke sini Pak, klik di sini Pak. Pak bisa klik sini. Nah, ini dia angkanya nih. Nah, ini ya, ini angkanya nih. Bapak copy, bilang ya. Bisa. Bisa hilang tadi, Revian. Tapi siapa Revian tadi ya? Iya, Pak.
share lagi Pak, kayaknya keluar Pak Arif ya. Iya, tadi Pak keluar tadi tuh. Jadi gitu caranya itu udah dapat ya, caranya itu bisa kan? Itulah hasilnya gitu. Yang ini tadi. Coba tadi di start ini. Di start ini, start. Ya. Udah restart, udah start tadi ya? Ya Pak. Runningnya mana? Hasilnya mana? Coba di start lagi. Ini yang baru tadi, project 5. Coba ada ini create report nih, coba klik di sini. Create reportnya. Di create report. Nah, ini full report nyambil, full report. Oke, semuanya. Nah, nanti dari situ tuh, dari angkanya itulah, disitulah angkanya ya, dari ambil minnya, bisa kalau ada yang tadi saya bilang, ada yang mengambil minnya, ada yang mengambil itu, minnya itu lebih aman gitu ya. Jadi angkanya tadi dapat 74 gitu ya, 74 dari 70, pun beda-beda, karena berdekatin kan, angkanya ke arah 74 juga gitu. Jadi apa namanya, sekitar berapa persen ya. Nah, disitulah kontingensinya. Nah, kalau dibandingkan dengan biaya yang apa manual dia kan 20, ternyata padahal ininya kontingensinya cuma 5%. Itulah temuan itu ya. Jadi kita bisa melihat angka kontingensi itu berapa sih sebenarnya dari hasil ini, nggak bisa langsung kualitatif gitu. Udah ada laporannya, udah keluar. Ini Pak. Coba di share screen laporannya deh. Ini di stop dulu, nanti laporannya kan ada tuh. Ini. Tapi belum share screen-nya Bapak. Di stop dulu ini. Nah, laporannya di share screen. Nah, ya kan. Terus kita ngambil yang kan ada 2 tuh. Jadi kalau ketika ada run itu masih dua-duanya muncul. Jadi kalau tadi 1 dan 1 terus turun ke bawah. Terus bukan yang ini ya, ini satu lagi ke bawah tuh. Ini kan sudah tadi. Ini di hasilnya, terus ya, ini pertama nih yang punya dia nih, yang Bapak punya itu terus ke bawah lagi. Terus ke bawah. Terus ke bawah, terus kok yang Tadi. tuh yang muncul 1 ya? Coba, harusnya tadi di salah screen-nya tuh, coba naik ke atas, bukan yang ini. Tadi kan ada 74 yang 00 tadi ada di atasnya 00 yang ini. Yang project 5 Pak. Ya, coba di selnya yang di project berapa tuh? Selnya itu yang di 0 tadi itu. Coba kembali Excel-nya, coba kembali ke Excel-nya itu yang di situ baru kita bikin ininya. Di ini lagi, di start lagi, di running lagi, baru dibikin ininya. Coba di Excel-nya, di Excel yang tadi. Nah, yang sini kan, ingat ini H berapa nih? H, tadi enggak? Bukan di Excel, ya di Excel ini, ya. Coba di bawah tadi dihitung, ini kan di H39 ya, kita ingat H39, di start dulu, di start dulu nih, nah di running dulu. Nah gitu ya, restart, oke. Oke, udah berhenti ya. Nah, ini di sini dia, Bapak itu angkanya adalah di sini. Ini ambil ini, copy nih. Nah, itu copy, masukkan ke Excel tadi, ke sini. Ke sini tadi kan, hasilnya itu. Pas.
Berubah, Pak. Kurang kolomnya. Nah, itulah dia. Jadi hampir mendekatin, coba presentasinya berapa persen itu. Ini dikurangin ini kan, sama di angkanya ini sebenarnya. Sama dengan angkanya ini sama nih. Jadi berapa persen itu? 5% kan? Iya. Enggak, ini sama dengan, kan sama dengan tadi ya, langsung ya, buat kurung, dikurangin ini sama ini ya. Dibagi itu lagi. Bukan dibagi ini nanti 0 dia. Bagi yang ini ada angkanya nih. G, ya 39. Berapa persen dia? Atau langsung masuk persentasenya aja? Atau langsung persentase aja? Home dulu, home. Di home ini, langsung persentase. Kayaknya kebalik salah rumus ini apa? Oh iya, dikurangi 1 ya. Benar, Pak. Dikurangin ini. Kurangin ini. Ini. Buka kurung, bagi ini lagi. Ini. Iya. Ya itu segitulah 5%-an ya. Coba ini kan ini. Hampir sama dia kan. Ini diklik di sini berapa persen, berapa koma dia. Ya gitu. Jadi kira-kira gitu ya Bapak-Bapak. Jadi kebandingkan antara dia kontingensinya dia 20% gitu ya. Ternyata 2 kali percobaan antara ini aja nih mendekatin ya 5,2%. Ternyata kontingensinya. Jadi penghematan yang dikeluarkan itu berarti berapa nih? 20 dikurangi 5 berapa? Sama dengan 20 dikurangi 5 berapa? Sama dengan 20 dikurangi 5 dikurangin 5,2, udah enter 14%. Jadi hampir 14,8% ya penghematan yang dilakukan gitu, yang dari awal yang kita bikin langsung di kontingensi. Jadi bisa mendapatkan kontingensi angkanya yang sebenarnya ada beberapa. Gitu udah kira-kira ngerti ya. Jadi Bapak bisa menghitung nantinya angka-angkanya ini berapa dapatnya, dilakukan perhitungan, langsung dia totalnya berapa, didapatlah biaya kontingensinya. Paham ya? Cara ngitungnya ngerti ya? Tadi. Untuk di crystal ball udah ngerti ya? Bapak-bapak dan Ibu kira-kira ngerti? Iya, Pak. Perlu kita coba-coba lagi nanti paling, Pak. Ya, ada pertanyaan sini cara ngitungnya gitu ya. Dibikin pertama adalah prosedurnya define dulu, baru forecast, nanti harus dapat ini, dapat sama dengan ketemu angkanya berapalah kontingensinya. Jadi muncullah berapa kontingensinya. Jadi kalau dia kayaknya semua coba naik ke atas deh. Semua dibikin risiko ya. Apa yang dianggap risiko, tapi contohnya project management risiko. Terus ini engineering and management, engineeringnya dianggap risiko. Terus centric semua dianggap risiko. Terus ke bawah lagi construction-nya semua dianggap risiko gitu ya. Semua ini terus startup-nya project other cost-nya dianggap risiko. Semua dianggap risiko sama dia kan. Jadi dianggap risiko semua. Udah safety dan promonya dianggap risiko. Dengan ada 3 ini ya, ada tiga variabel ya. Kalau ada 3 variabel pakai triangular ya. Triangularnya distribusi tadi. Kita dihitung sehingga muncullah ini, dapatlah ini. Nah ini kan bisa 00 ini sebenarnya angkanya. Tapi kalau dihitung dengan cara ini keluar angkanya gitu. Paham ya? Kira-kira ngerti? Berarti crystal ball ini langsung terkoneksi dengan Excel kita ya, Pak? Iya, harus koreksi, harus Excel-nya terus nyambung. Jadi perhitungan yang ini nggak boleh ini ya. Seperti rumus ini harus, seperti forecast ini harus koneksi. Kalau nggak dia nggak bisa.
terkoneksi tadi yang kita harus melakukan tadi perhitungan tadi gitu. Kira-kira gitu ada pertanyaan? Cuman kalau gini kali Pak, kalau kita membahasakan atau menceritakan ke orang lain, misalnya contoh lah ada production cost, ini kenapa dianggap risiko sehingga kontingensi muncul menjadi 4,sekian persen, 4.000-an ya, $4.000 itu, yang membuat narasi kita bahwa itu berisiko, kita mempertanggungjawabkannya gimana? Ini kan hitungan komputernya Pak. Ya, jadi gini ya, makanya itu interpretasinya gitu ya, tergantung dari interpretasinya. Jadi kan gini, angka proyeknya Bapak kan di sini ya, angka proyeknya Bapak kan di sini ya, semuanya ini angka sini sebenarnya. Ya kan? Nah, angka yang ini dari mana muncul? Ini kan angka minimum dan maksimum. Gitu kan? Karena kita ngambil data, ini yang penting datanya ini berapa sih kenaikan dari sini? Harganya dia minimumnya dari sini berapa? Maksimumnya ini berapa? Ini yang penting harus dapat. Ya kan? Nah, itu dari mana dapatnya? Satu, bisa dari data ya, data yang Bapak punya gitu ya, data proyek lah gitu ya. Data proyek yang di mana yang bisa ini pengalaman nih, atau dibikin kualitatif gitu ya, katakan 5% umpamanya, 5% dari sini. Jadi 5% dari ini pengurangannya. Ini baru naik umpamanya 10%. Bisa juga kali kualitatif gitu ya. Nah dapatnya itu dari mana gitu ya, 5%, 10%-nya itu. Ini berdasarkan pengalaman. Tapi kalau mau Bapak nanti dalam studi penelitian, ini harus Bapak tentukan gitu ya, 5% dan 10%-nya itu berapa persen sih secara kualitatif, biaya maksimum akibat dari risikonya itu berapa. Nah ini harus ada range-nya yang harus Bapak hitung gitu. Nah setelah didapat ini kan pasti kan orang bertanya kok dapat dari sini. Ini namanya kan simulasi Monte Carlo itu melakukan namanya 1000 kali iterasi ini ya. Ada 1000 kali iterasi sehingga dia melakukan seperti putaran gitu ya, putaran sangat cepat dengan menghitung sehingga didapatlah angkanya dia gitu. Itu kehebatan dari Monte Carlo itu yang dihitung secara iterasi 1000 kali gitu ya. Nanti ada yang sampai 10.000 tapi ini kalau nggak salah 1000 kali iterasi sehingga muncullah di angkanya yang berapa nih. Seperti kalau kita main jackpot gitu ya. Jackpot kan berapa kali putaran bisa dapat jackpotnya berapa gitu ya. Nah itu putarannya. Nah ini di Monte Carlo kayak gitu. Jadi setelah di putaran angkanya berapa. Nah dihitung. Jadi mesinnya memang cukup mumpuni ya, powerful ya. Didapat. Nah setelah didapat nanti pasti akan muncul loh. Bisa sampai dapat berapa. Karena Bapak angkanya ini kan sudah muncul nih. Setiap item kan Bapak muncul semua gitu ya. Ini kan pasti ya kan. Ini datamnya juga muncul. Nah yang ini kita ambil risikonya gitu. Inilah kita ambil risikonya. Setiap itemnya kita ambil total kita ambil risikonya, kita ambil ini minimum berapa, ini maksimum berapa, kita pakai distribusi triangular. Tapi kalau cuma 2 data yang didapat, pakailah distribusi rektangular. Tapi kalau umpamanya datanya banyak nih, ada sampai 10 data gitu ya. Pakailah dengan standar deviasi, pakai normal distribusi. Jadi tergantung data ini. Kalau cuma datanya dapat 3 gini, ya kita hitunglah pakai dengan triangular gitu ya. Tapi kalau cuma nanya 2 aja data ini dengan ada data cuma 2, dipakailah rektangular. Tapi kalau datanya lebih dari 10 gitu ya, cari nanti standar deviasi. Standar deviasinya muncul, pakailah log normal, pakai normal distribusi. Itu lebih bagus lagi. Gitu. Tergantung data yang berapa banyak data yang dapat gunakan gitu. Nah, setelah itu dapat digunakan, dapatlah ini. Ya, inilah forecast-nya gitu ya. Forecast-nya turun ke bawah nih. Coba turun ke bawah. Nah, turun ke bawah dapatlah angka ini gitu kan. Kan ini munculnya dari mana ini? Tadi dari simulasi Monte Carlo tadi gitu ya. Di running tadi ada yang modelnya dari statistik tadi kan. Sebenarnya kan dia gini tadi kurva S ya. Kita ngambil minimumnya, yang median gitu ya. Jadi kita model pola yang 50/50. Memang itu lebih aman, banyak pola gitu. Ada yang tergantung pakai pola yang ini juga banyak gitu ya. Yang paling minimum kita ambil itu juga bisa gitu ya. Nah, risikonya ini 80/20 namanya istilahnya. Tadi 80/15 istilahnya itu juga bisa gitu ya. Itu pola gini gitu ya. Tapi ada kecenderungan 50/50 terserah aja. Tapi kalau saya lihat ini
ambil yang minimum yang 50 berarti ambil median gitu ya. Ada ambil mean lah gitu ya. Mean-nya dapatlah ini angkanya gitu ya. 74. Jadi akan terjadi secara total biayanya adalah 74,667 gitu ya. Nah, 74,467 terhadap biaya yang awalnya itu berapa dia? Nah, inilah presentasinya. Kontingensi plan-nya gitu ya, kontingensinya. Kalau dia mau pakai manual dia dapat 20, sehingga diturunkan 20, nggak apa-apa. Tapi kita bisa menghemat biaya sebesar berapa persen itu tadi, lumayan gede kan, sehingga didapatlah ini. Kira-kira itu menjawab. Jadi sangat bermanfaat sekali nanti kalau Bapak bisa menghitung dalam ini. Nanti Bapak kan 180 hari gitu ya. Saya juga bisa nanti cariin lagi di internet itu bisa. Atau saya sudah di blok gitu ya. Saya nggak tahu, saya terlalu banyak ini. Komputer saya di blok nggak bisa masuk saya untuk bisa ininya. Ada pertanyaan sampai sini? Untuk proses crystal ball-nya? Jadi pada umumnya kita untuk menggunakan crystal ball ini selain daripada menentukan kontingensi, dianalisa apa lagi, Pak? Perbedaan risikonya angkanya berapa sih? Jadi kita tahu nih, kalau kita satu-satu bisa gitu ya. Satu-satu angka ini kita bisa lihat nih sebenarnya. Satu angka ini berapa sih sebenarnya biayanya ini gitu ya. Jadi kalau kita klik nanti satu-satu ini angkanya kelihatan ini sebenarnya. Kalau kita lihat tadi di di laporannya itu ya, nanti kita Bapak lihat di create reportnya itu semua laporannya itu semua data sudah kelihatan di situ. Coba create report yang tadi create report full report gitu ya. Full report itu nanti dapat data semuanya yang kita inginkan itu ini berapa sih semuanya gitu ya. Nah, di situ bisa menginterpretasikan setiap item-item yang sudah tadi di forecast tadi gitu ya, yang sudah dihitung tadi gitu. Berapa data-datanya. Jadi kita bisa tahu nih sebenarnya angkanya ini ternyata bisa terjadi yang akibatkan risiko bisa sekian nih, harus berapa ini. Jadi kita mempersiapkan risikonya itu gitu ya. Yang sulit kan berapa mempersiapkan risikonya itu kan susah. Akhirnya muncullah di kualitatif kan ya bikin 20% aja deh gitu loh. Padahal kan sebenarnya kalau kita hitung secara detail ternyata nggak sampai 20% gitu. Nah, disitulah fungsinya itu ketika kita ngebidding ya. Fungsinya ini penting sekali kita ngebidnya, karena waktu ngebid itu kan kita nggak ngerti itu berapa risikonya. Dengan adanya crystal ball kita bisa ngebid, bisa lebih kompetitif harga kita dengan pihak lain, karena yang lain itu mungkin ditinggiin ininya, karena dia nggak tahu gitu ya, harga risikonya berapa, dia nggak tahu, harganya ditinggiin. Tapi kalau Bapak bisa tahu risikonya dengan pakai ini, Bapak bisa range gitu. Oh, saya range-nya paling bawah, kita anggap itu 5% paling bawah masih masuk nih gitu. Gitu bisa dihitung ketika kita melakukan bidding gitu ya. Ketika kita melakukan bidding itu bisa kompetitif harga kita gitu. Nah, ini reportnya kan kelihatan nih. Ini dia tadi reportnya pakai ini ya. Ini yang pertama ini ya, sel G3. Coba pakai sel yang G yang H kan tadi ya. Ini kan yang G nih, sel yang G. Kita ambil sel H tadi ya. Nah ini ya. Sel H terus ada yang sel H ya. Ini kan sel G semua nih. Yang terus ke bawah. Nah, ya sel H-nya itu didapat nih. Nah, ini dia. Didapat minimum dan ini kita ketemu nih. Nah, ini dia hasilnya kan. Jadi akhirnya didapat. Nah, ini kan datanya terus di bawah terus sel H terus dapat sel H. Nah, terus dia dapat. Nah, ini ya tadi yang saya bilang tadi sensitivitasnya tadi ternyata yang paling besar itu adalah tentang construction yang paling gede. Ya, project cost-nya itu ternyata yang paling gede adalah engineering sekian dan yang lainnya sekian. Nah, ini bisa kelihatan mana yang paling besar sensitivitasnya dari hasil proyek tadi. Terus yang tadi udah itu ya. Udah itulah ininya ya. Jadi kita bisa dari sini nanti kelihatan semua dari sini kita bisa hitung ya semua analisisnya gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Coba paling atas tadi yang kurva S-nya. Kurva S-nya yang H itu ya. Coba yang ini H ini ya. Ya, H ini ya. Ya inilah dia kurva S-nya. Inilah dia
kristabolnya ya. Jadi dia sangat-sangat ini ya, sangat fluktuatif semuanya gitu. Jadi kita kan nggak bikin kurva S-nya tadi ini. Nah inilah dia. Hasilnya di sini. Jadi kita kelihatan berarti 74 sebentar ya. Nah, kita cek di sini tuh berarti 74 itu enggak jangan berhenti dulu ya. Jadi dia di sini dia nih 74, ini dan di sini dia. Angkanya di sini karena dia lihat nih ya, angkanya kan gini nih ya. Gitu ya. Jadi angkanya itu kemungkinannya itu kan di sini dia. Jadi dia bisa karena dia angka ininya kan gini ya. Nah, nih. Jadi di sini dia munculnya gitu. Secara statistik kayak gini, dia di sinilah dia dapatnya. Nah, inilah angka dapat yang didapat 74-nya tadi medianya. Nah, ini bisa kita ukur sebenarnya antara di sini dengan di sini gitu ya. Kita ngambil yang di sini, yang 74 tadi ini kita ngambil di sini. Kalau yang dia pesimis tadi, terlalu pesimis bisa di sini. Tapi kan ini 70. Nah, di sini dia angkanya yang paling ini. Tapi kalau umpamanya kita aman, ya bisa ngambil di sini. Kalau lebih ini lagi, bisa juga ngambil di sini. 76. Bisa umpamanya batas tertinggi gitu ya. Batas tertinggi kita berapa nih? 75. Masing-masing nggak range-nya. Gitu bisa dihitung di sini gitu ya. Jadi ketika kita nge-bidding gitu ya, kita mau berapa nih? Orang lain mungkin 20% gitu ya. Untuk risikonya. Kita berani berapa persen nih? Mungkin paling tinggi 10% masih masuk gitu loh. Paham nggak maksudnya? Sementara ini kan 5% udah paling memungkinkan tuh 5% gitu ya. 5%. 10% kita bikin tambahan ini masih bisa menang kita, masih bisa menang ketika membidding. Tapi orang lain bisa 20% kita masih sanggup gitu. Di dalam hal bidding juga kita bisa menggunakan ini. Kita bisa ketika orang kan sulitnya risikonya berapa sih ditanggung sama mereka gitu ya. Nah, ketika ngebidding kita tahu nih harganya sebenarnya berapa gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Izin Pak Lukas. Iya. Pak Reviansa bisa balik ke Excel yang pertama tadi. Bisa ke atas, Pak. Izin Pak mau bertanya, berarti yang ini kan software ya, berarti ada data input kan ada outputnya. Outputnya tadi kan sudah disampaikan Pak. Ini kalau ini kan contoh project ya, kalau kita ngisi mulai dari awal Pak, kita sampai di mana inputnya Pak? Kalau Bapak mulai dari awal, kan ada semua jenis atom pekerjaannya. Katakanlah pekerjaan apa namanya itu semua atom pekerjaannya, mulai dari katakanlah di konstruksi ya. Kalau di konstruksi kan bab 1 atau divisi 1 gitu ya, divisi 1 sampai divisi istilahnya sampai divisi 17, ada yang sampai 17 ya. Yaitu mulai dari apa namanya itu umum sampai dengan apa profesional SAM gitu umpamanya. Nah, di sini kita kan dapat risikonya nih, nggak semua mungkin ini ya. Nah, Bapak bisa menghitung di posisi mana yang paling risiko tertinggi. Nah, itu butuhnya, ini kan semua secara general dia hitung semua. Tapi kan kalau ini nggak mungkin hitung semua gitu ya. Bapak mungkin dihitung di berapa yang ada struktur gitu ya, perhitungan struktur gitu ya. Suatu struktur berapa kan ada biayanya ini. Struktur ini, struktur mana yang bisa yang kemungkinan ada risiko gitu ya. Kalau Bapak semua risikonya kan nanti takutnya terlalu tinggi gitu ya. Bapak harus pilih gitu ya. Risiko struktur bawah umpamanya. Karena potensi pada pancang yang sulit gitu ya. Karena nggak bisa terdeteksi. Nah, struktur pancang itu bisa masukkan katakanlah angkanya itu 10 di yang terhitung. Tapi kita ngambil risikonya itu kemungkinan paling rendah itu bisa 8. Paling tinggi mungkin bisa 15. Nah, dengan ini kita bisa pakai pakai tadi triangular distribusi tadi kan. Kita pakailah ini tadi. Data-data ini gitu. Nah, ini muncul dapat dari mana? Ya muncul dari pasti dari experience. Ini bisa kualitatif gitu ya. Kita hitung Bapak bisa menghitung kualitatifnya. Tapi kalau Bapak punya data lebih bagus lagi. Data statistik yang bisa mendapatkan ini udah berapa paling maksimal yang minimum harganya berapa dalam pola begitu. Kalau maunya struktur bawah maksimum harganya berapa. Ini dapat. Jadi akhirnya mungkin ada 5 gitu ya, ada 5 item yang mungkin atau berapa item yang bisa risiko. Nah, dari sini masukkan ke totalnya harganya. Nah, disitulah akan muncul nanti delta gitu ya. Hasil risikonya ini akan muncul nanti angkanya berapa gitu ya. Angkanya katakanlah B aksen, B aksen dikurangin B, itulah delta gitu.
Berarti Pak dari kolom A sampai F itu data input dari kita gitu Pak ya? Iya, benar. Berarti G itu simulasi dari softwarenya. Iya, Dari inilah simulasi dari softwarenya G-nya ini karena di warna hijau itu pasti hasil simulasi. Jadi kalau umpamanya Bapak mau hilangkan ini, coba klik di sini semuanya. Klik di sini, ya kan? Ambil tadi namanya clear nih, clear. Nah, you can clear data semuanya. Kalau clear data, kalau clear semua data, berarti hilang dia datanya, gitu. Jadi nggak ada lagi data situ. Jadi jadi kalau mau dibikin ini di-clearkan juga bisa, gitu ya. Jadi nggak tertulis nanti ketika di-clearkan ini nggak tersimulasi. Jadi harus yakinkan, pastikan kalau udah di hijau berarti dia tersimulasi. Jadi kalau yang masih tidak masuk itu tidak tersimulasi. Tapi kalau dia nanti coba di sini klik lagi, tadi mulai define lagi, action lagi, dia akan hijau lagi gitu. Nah, coba lagi, oke. Enter, jangan lupa enter ya. Udah ini, hijau dia. Berarti dia nanti terikut simulasi. Tapi kalau Bapak mungkin ini nggak mau disimulasikan, ya kan, Bapak hilang-hilangin aja ini. Coba nih hilang-hilangin semuanya. Ini kan cuma satu nanti keluarnya. Clear gitu ya. Nah, clear itu dia tidak masuk. Nah, itu juga ini juga di-clearkan ini, itu nggak masuk. Jadi cuma satu aja nanti data yang keluar. Semua sampai ke bawah, coba di-clear sampai di bawah. Ini sampai di bawah juga nih. Semua ya clear, semua sampai itu clear. Ya, sampai ke sini ya, clear aja sampai ke mana. Sampai sini juga clear juga ini. Nah. Coba run. Start. Start ini langsung start aja, start. Nah, cuman tadi ada yang keluar tadi cuma satu aja gitu. Jadi tadi kan hanya ada 2 muncul. Ini kalau kayak gini cuma satu aja yang keluar. Jadi setiap ini harus berubah semuanya ya. Jadi kita perhatiin di sini, angkanya ini setiap saat berubah. Karena dia live dia ya. Pada saat kita mulai masukkan angkanya, makanya itu jangan harus harus di-copy ya, masukkan. Karena per data itulah dia keluar. Karena setiap saat berubah. Ini kan 75674 6645. Nah, ini pada saat dia mulai start itu dihitung lagi dia berapa di angkanya. Karena tapi batasannya cuma hanya itu 774, berapa, disitulah dia. Dan itu selalu berubah-ubah semua ketika kita melakukan simulasi, disitulah harus kita hitung lagi, kita copy langsung. Karena itu selalu berubah, karena dia real time. Cara ininya dia hidup terus dia, nggak sesama dia. Jadi pada saat itulah angkanya itu keluar gitu. Tapi bedanya range-nya itu nggak terlalu jauh-jauh. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Oke, cukup jelas? Ada pertanyaan lagi? Ada yang pertanyaan? Izin Pak Lukas. Ya. Contohnya nih yang di nomor 4 ya, pekerjaan construction-nya. Kita misalnya ngebidnya itu 35 juta ya US ya. Berarti kita optimisnya ini bisa minimumnya 34 juta kira-kira gitu, maksimalnya 45 kira-kira gitu Pak ya? Iya. Tapi kalau kita, ini kan belum disimulasikan, kalau kita simulasikan, bisa dia. Cara mensimulasinya ini kalau bersendiri-sendiri, ini dimatiin dulu satu-satu semua. Kalau mau satu sendiri ya, berapa sih angkanya ini, sebenarnya angkanya itu dimatiin dulu satu-satu. Ini kan kena total nih, tadi. Ya, kalau satu Bapak nggak dikomboin, ini kan semua combo namanya ini, kombi lah istilahnya, dikombinasikan semua, itu muncul. Tapi kalau cuman Bapak mau ngitung, ini nggak, katakanlah cuman konstruksi ya, yang risiko tinggi, ya kan? Coba maaf nih Pak
Pak Revian, ini coba di yang di atasnya itu, ini tetap dihitung, yang di sini coba naikin ke atas. Ini semua di clear nih, di clear engineeringnya. Bukan ini. Yang ini Bapak clearkan ini. Yang ini di clear. Yang sampai di atas semua clear. Sampai construction-nya jangan di clear, construction-nya ditinggalin. Nah, oke. Nah, itu clear. Oke. Terus yang ini other-nya ini di clear. Terus lagi yang itu di clear. Jangan ini jangan di clear. Ini aja. Ini. Ah ya. Di clear. Nah, coba running. Berapa risiko konstruksinya itu ya? Nah, itulah muncullah nih 38 nih. Coba itu copy, langsung di sampingnya konstruksi. Inilah dia hasilnya. Jadi kan kebayang ya tadi ya, antaranya di 34, 345, berapa sih yang biaya konstruksi yang muncul itu 38 ini, angkanya inilah yang keluar. Biayanya inilah yang keluar. Inilah dia angka risikonya di sini. Inilah dia angkanya ini, angka risikonya di sini 38,1. Bukan 35. Nah, berapa persen itu dari 35? Coba dihitung. Dikurangi 1 gitu. 16%. Berapa persen itu? 2 dibagi 35 itu berapa persen? Gitu ya cara ngitungnya, paham ya? Dapatnya itu kita bisa cara ngitungnya. Jadi Bapak kalau umpamanya nggak semua diberikan risiko, cuma satu aja yang berada di risiko. 8%. Hah? Berapa persen? Coba dihitung, dibagi ini. Coba ini dibagi ya. 8% Pak. Iya. Coba ini kembali. Sini tadi dibuka kurung, dibagi itu. %8. 8% ya, dibagi, ini angka ini 35. Ya, boleh. 8% itu. Kan kita berbeda dengan tadi totali semua itu kan berbeda kan? Total tadi itu kan 5%. Ya kan? Total semuanya kalau kita itu. Tapi kalau bayar satu-satu juga bisa gitu ya. Angkanya itu satu, kita mau ngambil risiko tertinggi konstruksi gitu ya. Karena yang lain itu masih bisa lah gitu ya. Kita ambil itu. Berarti kenaikan itu kemungkinan itu 8% dari situ gitu. Oke, paham itu? Oke Pak, terima kasih. Berarti ini crystal ball-nya sebagai alat simulasi ya? Iya, benar. Tetap Nanti juga ketika yang tugas Bapak itu coba melakukan ini nanti crystal ball ya. Dari item-item pekerjaan yang kemarin estimasi sudah ada, Bapak melakukan resikonya berapa, nanti mau dibikin totalnya semua berapa. Jadi pertama itu adalah identifikasi resiko dulu kan. Identifikasi resiko apa yang ada di risiko di situ gitu ya. Baru nanti dihitung secara kuantitatifnya di sini. Paham ya? Oke, ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada kita sambung lanjut ya. Bisa di stop share ya, Pak Revian. Terima kasih. Oke, kita lanjut lagi. Ya, jadi itu tadi ya, apa namanya, tadi ya. Jadi kita kelihatan di mana yang paling risiko tadi ya. Keluaran risiko itu tadi dari muncul tadi ya. Di sini dia. Baru keluaran risiko itu jadi muncul nilai ini perangkatnya bisa dasarnya 21 juta menjadi total 42 juta. Ya kan? Jadi muncul dari situ. Jadi angka tersebut menunjukkan bahwa
pendapatan memiliki beberapa risiko penurunan. Nah, itu dilakukan latihan. Di sini biaya proyek terbukti memiliki lebih banyak risiko kerugian daripada peluang. Nah, ini kita lihat apakah dia positif atau negatif gitu ya. Nah, kalau dia umpamanya negatif, berarti ya dia berarti ada peluang. Tapi kalau dia risikonya makin tinggi, berarti berisiko banyak gitu ya. Nah, biaya operasional juga dengan baik. Nah, keluaran paling umum dikenal di dalam manajemen risiko dengan kurva tadi ya, disadikan dari 41 Nah, ini tadi yang kita hitung tadi di crystal ball itu sebenarnya ini dia tadi ya. Jadi kan ada gambar segala macam gini. Nah, ini dia modelnya gitu. Kalau kita bikin NPV, plotnya rupiah gitu ya. Terhadap rupiah itu bisa kelihatan. Nah, di situ ada pemodelan nanti, ada pemodelan risiko. Jadi model umum tentang model risiko itu adalah harus dibuat sederhana mungkin ya modelnya, konsisten dengan Ozam Razor gitu ya. Artinya istilahnya itu konsistensi dengan apa yang punya gitu ya. Seperti istilahnya Ozam Razor itu adalah seperti pisau gitu ya, pisau yang seperti apa itu, pisau cukur gitu ya. Ini tepat ya, jadi nggak bisa dimana. Nah, prinsip asumsi minimum yang mungkin dibuat dan menyusun. Jadi ada prinsip minimumnya ya. Prinsip asumsi minimum itu harus, jadi masih tadi ada minimum ada maksimum, itu asumsi gitu ya. Nah, asumsi itu bisa dihitung atau bisa berdasarkan data gitu ya. Bisa dihitung kalau datanya banyak, ada 10 data, langsung aja standar deviasi muncul, pakai log normal gitu ya. Nggak pakai normal distribusi. Tadi kan pakai triangular, tapi kita bisa pakai normal distribusi. Nah, yang mungkin terjadi pada model itu apa-apa aja. Yaitu adalah mungkin ada keadaan di mana model yang lebih kompleks dibenarkan. Asal realitas. Jadi kompleks juga boleh, asalkan dia realistis gitu semuanya ya. Dengan model kayak gini, ini kompleks banget gitu ya semuanya, sangat kemana-mana, sangat ini masuk semana-mana. Ya, ini pakai sistem dinamis ini. Kalau Bapak mau pakai sistem dinamis, modelnya kayak gini-gini nih, sangat sangat kompleks lah gitu ya. Atau mungkin perlu ada penyiapan program biaya jenis perkiraan lainnya. Ya, penyiapan. Atau ada kenaikan biaya yang berhubungan langsung dengan penundaan, ya bisa terjadi. Tapi ini tidak selalu membutuhkan banyak masukan terperinci. Ada kenaikan biaya yang berhubungan langsung, gitu ya. Kenaikan yang artinya penundaan. Nah, ada juga, dibilang sementara analisis jalur kritis penuh tidak penting. Jadi jalur kritis juga ada yang hal penting juga dan juga penting untuk memahami apa sih dari risikonya yang ada. Jadi untuk risiko sangat berguna untuk modelkan interface. Jadi interface antara elemen kunci dengan benar. Nah, interface itu apa? Yaitu antar kelompok desainnya. Jadi ada interface ya antar bagian-bagiannya, antar kelompok desain, antara kelompok desain dan spesialis, antara desain dan pengadaan, antara desain dengan konstruksi, antara kegiatan konstruksi, antara manajer proyek dan klien. Jadi ada interface antara bagian-bagian itu ya, antara setiap kelompok desain tersendiri, antara kelompok desain dengan spesialisnya tersendiri, itu antara masih konsultan ke konsultan ya, tapi konsultannya juga ada konsultan spesialis gitu ya. Ada antara desain dengan pengadaan sampai ke pengadaannya, dari desain sampai ke konstruksi bagaimana hubungannya gitu ya. Juga antara kegiatannya dan juga antar manajer proyek dan klien. Jadi antara manajer proyek juga harus ada interface-nya gitu ya. Bagaimana dia supaya ini bisa berjalan terus gitu. Nah, antara manajer proyek dan klien itu interface utama antara manajer proyek dan klien termasuk tenggat waktu untuk mengambil keputusan. Itu juga penting gitu ya, bagaimana waktu yang harus diputuskan oleh manajer proyek. Dan juga tentang masalah, itu masalah mendasar menyangkut tingkat kemajuan yang dialami oleh suatu kegiatan. Dan juga tentang program yang disederhanakan untuk analisis risiko, harus berisi durasi aktivitas kritis. Gitu ya. Jadi program-program yang ini juga harus benar-benar dianalisis risikonya. Nah, tujuan dari manajemen risiko untuk model itu apa aja? Yaitu adalah untuk membentuk pemahaman tentang sifat proyek gitu ya. Jadi dengan adanya tadi model dengan pakai Monte Carlo itu Bapak bisa menginterpretasikan gitu ya. Bagaimana sifat proyeknya gitu ya. Bagaimana pemahaman tentang proyek itu Bapak tahu nih, berapa risikonya ini, berapa nilainya ini sebenarnya. Kalau Bapak nanti melakukan ngebid gitu ya, Bapak bisa melihat risikonya ini berapa gitu ya. Bisa dianggap sebagai angkanya berapa nih. Kira-kira Bapak masuk, Bapak bisa hitung gitu ya. Mungkin di sini. Juga memperlihatkan akibatnya, yaitu konsentrasi seperti yang diperlukan. Jadi ada iterasi-iterasi yang diperlu. Juga menguji sensitivitas rentang variabel, asumsi dan model, juga perubahan yang sering dilakukan dan analisis yang diulang. Nah, hasilnya
yaitu mencerminkan sifat risiko gitu ya. Jadi hasilnya ada sifat risiko yang muncul tadinya dalam proyek dan bukan pendekatan analisis tadi ya. Itu tujuannya. Nah, hal penting yang membuat risiko model risiko itu adalah ada perkiraan 3 kali. Jadi harus diperkirakan 3 kali tadi ya. Jadi durasi aktivitas, penetapan biaya jadi ada perkiraan 3 kali lipat gitu ya dari durasi aktivitas dan penetapan biaya yang dibuat. Jadi membuat model ini nggak bisa sekali, harus berapa kali-kali gitu ya. Supaya tadi makanya dibikin iterasi supaya kita yakin angkanya ini sudah yakin belum ini gitu ya. Angkanya ini sudah bisa belum ini. Nah, ini perlu dilihat. Nah, yang kedua itu adalah sensitivitas. Nah, sensitivitas tadi kita lihat mana yang paling sensitif gitu ya di dalam risikonya. Ini di dalam kalau di crystal ball kelihatan sensitivitas di mana proyeknya karena kita sudah kalau banyak ya, kalau sudah banyak kegiatan, tapi kalau cuma satu ya satu. Tapi kalau mau banyak apa namanya itu item pekerjaan yang kita kita hitung gitu ya, akan keluar nanti sensitivitasnya. Dan juga penyajian hasil. Jadi sangat penting ketika penyajian hasil untuk kembali ke asumsi risiko awal. Nah, jika tidak, mereka harus disesuaikan dengan hasil baru yang dihasilkan. Dan juga ditangani dengan baik. Jadi model itu harus bisa ditangani dengan baik, gitu ya. Artinya bisa dilihat. Ya. Tadi setelah kita melakukan simulasi tadi, Bapak lihat renungkan gitu ya. Bisa melihat, oh ini resikonya sekian nih, angkanya sekian muncul. Kenapa? Ya. Nah, kenapa angkanya itu kira-kira make sense apa atau tidak? Ya gitu kan. Nah, di sekarang itulah selalu ada pertanyaan ulang sehingga bisa ketika Bapak melakukan perhitungan, melakukan bidding atau melakukan apapun gitu ya, menyiapkan risiko yang muncul gitu ya, menyiapkan kontingensi yang muncul, ketahuan gitu harganya berapa gitu. Jadi orang mengatakan apapun pakai perangkat lunak manajemen risiko canggih yang digunakan, orang-orang dalam tim manajemen proyek lah yang membuat keputusan. Jadi apapun ya, sehebat apapun gitu ya, perangkat lunak yang digunakan tetap aja tim manajemen proyek yang harus mengambil keputusan dan merupakan fungsi utama manajemen risiko untuk komunikasi dengan jelas kepada semua anggota selama proyek berlangsung. Jadi apapun jenisnya, kita pakai crystal ball, seberapa baik Bapak melakukan interpretasi dan seberapa baik Bapak melakukan komunikasi kepada orang lain bahwa ini adalah angkanya loh gitu ya. Tidak diceplok langsung 20%, tapi bisa mendapatkan angka yang berapa yang persis yang bisa Bapak lakukan dalam hitungan ini. Nah, juga salah satu risiko terbesar pada proyek adalah kurangnya komunikasi. Nah, ini harus dicek ya. Ada kurangnya komunikasi. Ini penting ya. Kita ketahui bahwa salah satu risiko terbesar itu risiko komunikasi. Jadi contohnya, kita tidak melakukan komunikasi ketika ada terjadi perubahan harga kepada owner. Oh, kita diam-diam aja gitu. Tapi ketika Bapak mau lakukan penagihan, Bapak langsung klaim. Wah, si owner juga kaget loh. Dari mana ujungnya nih Bapak langsung klaim sekian ini siapa yang setuju kan. Nah, itu harus ada komunikasi. Dapat menyebabkan sehingga kalau kurangnya komunikasi bisa mengakibatkan apa? Kurangnya pemahaman gitu ya antara si kontraktor maupun si owner gitu ya. Dan ini juga harus segera mungkin dikomunikasikan dari kontraktor ke owner segera mungkin gitu ya supaya hasilnya bisa saling memahamin gitu ya. Kalau tiba-tiba langsung ketika Bapak dalam penagihan itu muncullah angkanya gitu ya. Loh, siapa kaget itu luar biasa pasti si kontraktor, si owner pasti kaget dari mana nih. Nah ini akhirnya bisa melakukan jadi akhirnya terjadi penurunan gitu ya waktu hanya untuk membahas itu aja gitu. Nah ada ketidakpastian. Nah ketidakpastian itu adalah untuk mewakili ketidaktahuan asli yang dapat memiliki peluang positif untuk dieksploitasi atau risiko yang merugikan untuk dimitigasi dan dikelola. Ada dua cara yang untuk dalam pengelola ketidakpastian itu. Pendekatan pertama adalah untuk mengurangi ketidakpastian dengan menggunakan kecerdasan. Nah, ini perlu ya, kecerdasan. Tadi kecerdasan itu dia apa? Nah, itu menggunakan Monte Carlo. Itu salah satu tools ya yang kita gunakan untuk membantu kita melihat ke masa depan gitu ya. Bagaimana karena kita nggak tahu nih, tapi kita punya data gitu ya. Dengan 3 data yang ada ini kita mau ngapain gitu ya. Nah, dengan cara ini kita bisa menggunakan dengan crystal ball tadi sehingga kita bisa dapat angkanya itu berapa. Baru kedua itu melakukan pendekatan sosioteknik yang lebih luas untuk manajemen proyek. Ada pendekatan sosioteknik yang teknis yang perlu dilakukan pada manajemen risiko. Contohnya apa? Ini contohnya ini ya, ketika ada pertempuran stok di Inggris tahun 1887, ada catatan pertama mengumpulkan intelijen sebelum keterlibatan militer besar. Jadi pada saat pertempuran tahun 1887,
sudah ada contohnya umpamanya data ini ya dari intelijen gitu ya. Nah, setelah data ini diolah gitu ya. Nah, seorang komandan tentara menghabiskan waktu untuk meriksa pasukan lawan yang ditempatkan di medan perang. Ini adalah pertama kali seorang komandan tercatat memastikan kekuatan pasukan lawan sebelum pertempuran. Jadi ketika di dalam perang juga harus risiko harus dihitung juga gitu ya. Panglimanya itu bagaimana gitu ya. Supaya apa? Si ini juga harus tahu sampai di medan perang itu apa-apa aja yang dicatat dengan baik dengan si ininya ya. Apa-apa aja logistiknya benar tidak, apanya benar atau tidak, kekuatan lawan sampai di seberapa besar gitu ya. Seperti kemarin tuh Rusia waktu datang gitu ya. Banyak apa namanya itu tanknya yang di luar dugaan mereka habis dimakan, habis dikena semua sama mereka gitu kan. Di luar panglimanya pada dipecatin gitu ya. Juga kapal selamnya juga, kapal tempurnya itu pesawat kapal laut tempurnya kena juga gitu ya. Itu kurangnya ngambil risiko gitu ya. Karena dia tidak menghabiskan waktu untuk meriksa gitu ya pasukan lawan gitu ya. Nah, harus dicek juga pasukan lawannya. Nah, untuk itu apa? Butuh kecerdasan gitu ya. Nah, yang digunakan untuk mengurangi ketidakpastian dan mengambil keputusan. Nah, ketika dia mengambil go untuk maju perang, itu harus dicek juga. Nah, ini seperti ada ketidakpastian ini di dalam dunia perang juga sangat dibutuhkan sekali ya, satu kecerdasan. Nah, itu dia menggunakan apa di sini? Dia bagaimana supaya dia bisa memenangkan suatu pertempuran. Nah, ini ada pertempuran di Inggris di tahun 1487. Jadi untuk itu Smithson mengusulkan konsep ketidaktahuan atau pengetahuan negatif. Jadi Smithson juga mengusulkan konsep ketidakpastian, ketidaktahuan tadi ya. Tujuannya adalah apa? Untuk menjelaskan kepada pengambil keputusan bahwa ada hal-hal yang tidak diketahui dan itu harus dilakukan. Nah ini contoh kayak di perang tadi, ada hal-hal yang tidak diketahui dan dia harus bisa mampu untuk membaca itu. Nah setelah itu terbentuk ada pengumpulan intelijen. Jadi intelijen dulu melihat. Jadi untuk bisa dapat musuh itu harus ada maju intelijen dulu gitu ya. Intelijen itu maju dulu, melihat baru kumpulkan datanya seberapa kuat musuhnya, baru bisa dihitung gitu. Kalau dia salah perhitungan intelijennya, masuk aja habis dia gitu ketika dia masuk. Nah, itu fungsi intelijen itu penting sekali untuk menjadi data. Itu adalah fakta yang ada di lapangan harus ada. Untuk juga mendapatkan semua kecerdasan. Nah, itu harus butuh kecerdasan ya. Nah, kecerdasan harus disaring dan dianalisis lagi. Harus disaring lagi dan dianalisis sebelum pengetahuan dapat diberikan sampai ngambil keputusan mau maju atau tidak, gitu ya. Nah, ada beberapa penulis melangkah lebih jauh yang mengusulkan siklus kecerdasan itu adalah contoh dia koleksi, baru penyusunan, evaluasi. Jadi koleksi dulu data, gitu ya. Koleksi dulu pengumpulan data, dari kalau perang itu dari intelijen itu dikumpulkan data-data semuanya. Baru disusun, baru dievaluasi sampai seberapa besar kekuatan musuh. Bagaimana dia? Benar nggak nih kekuatan musuh sampai berapa gitu ya? Baru dianalisis, baru diesimulasi, dilaksanakan, baru dilihat lagi setelah itu dievaluasi lagi kan hasil tadi harus lagi melakukan tindakan lagi dievaluasi di mana tingkat kegagalan, di mana tingkat keberhasilannya. Nah inilah salah satu cara untuk melihat dari ketidakpastian. Nah ketidakpastian itu juga itu adalah berdasarkan ide-ide pendekatan mengatasi dan mengelola tingkat ketidakpastian tinggi. Juga proyek atau masalah yang biasa diidentifikasi. Nah, tugas pertama adalah mengidentifikasi risiko dan mengenali area ketidaktahuan. Langkah selanjutnya adalah mengumpulkan intelijen atau melakukan penelitian. Informasi kemudian dievaluasi dan dianalisis setelah keputusan dapat. Nah, habis itu melakukan konsekuensi dari keputusan itu apa? Dipantau dan setelah ditindaklanjuti. Nah, apa yang disebut dengan pendekatan sosioteknik terhadap risiko? Nah, ini penting tadi ya. Yaitulah teori sistem umum yang mendefinisikan sistem sebagai perangkat elemen yang saling berhubungan. Jadi ada suatu perangkat yang elemennya saling berhubungan. Dalam pengertian ini, teori sistem adalah kerangka kerja di mana seseorang dapat menganalisis dan atau menggambarkan kelompok objek apapun yang bekerja bersama untuk menghasilkan suatu hasil. Nah, sistem umumnya dikategorikan sebagai terbuka atau tertutup. Jadi sistem ini ada dua, ya. Ada yang terbuka ataupun ada yang tertutup. Nah, sistem terbuka itu apa? Yaitu sistem yang berinteraksi dengan lingkungannya, itu terbuka. Itu juga merupakan menerima input dan mengubahnya menjadi output. Jadi setelah input ada output. Dan juga lingkungan mempengaruhi sistem melalui masukan dan kendala. Ada masukan, ada kendala, tapi tetap juga berada dalam sistem, ya. Juga sistem penyampaian infrastruktur utama dapat dianggap sebagai sistem terbuka
dari elemen saling terkait yang bekerja sama satu sama lain. Itu ya yang penting. Dan sistem tertutup tidak berinteraksi dengan lingkungan sehingga menghasilkan sistem yang terisolasi dan sebelumnya dapat dikontrol. Jadi model mana yang kita menggunakan? Apakah dia pakai sistem terbuka atau sistem tertutup? Kalau sistem tertutup kita terisolasi semuanya, tidak kita kontrol secara penuh gitu ya, tidak ada pengaruh dari asing. Tapi kalau sistem terbuka kita harus berinteraksi dengan lingkungan, beraksi segala macam tergantung proyek mana yang kita gunakan gitu ya. Tapi kalau kita proyek gedung, umpamanya berapa lantai, kita tutup itu sistem tertutup, kita kendalikan semuanya. Tapi kita kalau proyek infrastruktur, proyek jalan, di mana masyarakat ada di situ, nah mau nggak mau kita melakukan sistem apa? Sistem terbuka, gitu ya. Nah itu proyeknya harus juga karena terkait dengan lingkungan yang ada, gitu. Nah itu jenis sistem mana yang kita gunakan di dalam proyek ini. Proses sistem dan sistem yang bekerja secara independen juga menuju tujuan yang lebih jelas. Nah pada dasarnya proyek besar dapat dianggap sebagai sistem yang terpengaruh dari subsistem bunyinya. Nah, teori sistem sosioteknis pada intinya memiliki gagasan adalah sistem dapat ditingkatkan dan memang harusnya dapat bekerja dengan memuaskan jika sosial dan teknis disatukan. Jadi ada di dalam proyek itu bagaimana kita menyatukan antara sistem sosial, lingkungan yang ada dengan teknis proyeknya itu sendiri gitu. Nah, itu penting sekali di dalam sosioteknis ya. Nah, sistem teknis berkaitan dengan infrastruktur fisik, teknologi, proses dan prosedur, sedangkan sistem sosial mencakup isu-isu yang terkait dengan orang yang berperilaku, manusia, budaya organisasi, dan politik, dan sikap harapan pemangku kepentingan. Nah ini, perbedaannya itu sistem teknis itu, dia teknologi dan prosedur, sementara sistem sosial itu terkait dengan manusianya, budayanya, dan juga politiknya, gitu ya, dan juga bagaimana pemangku kepentingannya yang ada di situ, itu berubah semuanya, gitu ya. Itulah modelnya sistemnya. Nah, kita lihat di sini ya, Siklik merancang eksogram sosioteknis seperti gambar ini. Jadi ini dalam ada goals, people, building, teknologi, culture, proses gitu ya. Ini adalah sosioteknis. Jadi antara people di sini dengan building ini ada people ini failure to draw or knowledge of frontline workers, failure to consider the conservative end user, employee unsure of how to use the new system. Nah, untuk building infrastruktur adalah bangunan yang tidak lengkap gitu ya, atau bangunan tidak ketika di apa namanya dibuka. Nah untuk teknologi over reliance on teknologi atau kegagalan dalam teknologi baru ini risikonya, atau kegagalan dalam sistem softwarenya. Dalam budaya yaitu adalah ada hubungan yang buruk antara BBA dengan BI, yaitu ada kegagalan untuk mempelajari dari kecelakaan sebelumnya, atau tidak fleksibilitasnya sistem manajemen, tidak fleksibel. Atau prosedur dan prosedurnya kurangnya pengujian sistem. Atau juga inefisiensi dari familiarisasi dari staf gitu ya. Atau tidak sesuaian pelatihan dari staf. Nah, tujuan itu adalah manajemen fokus pada hanya deadline-nya aja ya, atau menciptakan airport yang besar dengan sistem yang paling besar gitu. Nah, ini adalah ada 4, ada 5 gitu ya, ada 6 ya, heksagram namanya. Heksagram inilah disebut dengan istilahnya dia adalah sosioteknisnya ini. Nah itu disebut sementara infrastruktur selesai tepat waktu gitu ya. Jadi kena dapat didistribusikan sesuai dengan proyek, tapi dalam hal ini terdiri dari tujuan. Itu yang tadi jelas ya. Juga ada kegagalan mengadopsi pendekatan sosioteknis itu ya. Yaitu contoh tentang ada proyek T5 dan akibatnya kegagalan untuk mempertimbangkan dari proyek itu sendiri. Dan juga di bawah sasaran pendekatannya ada pada memenuhi tanggal, pembukaan, dan sebagainya. Oke, sampai situ kira-kira kuliah kita hari ini. Ada pertanyaan? Tuh, saya absen lagi ya. Edo ada. Edo ada tadi? Tadi ada ya? Keluar lagi. Faris? Faris tadi ada? Faris? Apa dia? Ada, Faris? Faris ada tadi? Faris? Ada, Pak. Marisa? Marisa ada. Marisa ada. Dia parkir nih. Metaoki ada tadi? Nggak ada, Pak. Oh, nggak ada ya? Ada.
Ada kan dia tadi ya? Mana Metauki? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir ya. Hermawan? Ada, Pak. Hadir. Hermawan ada. Meputra ada? Hadir, Pak. Yang ada Marisa nggak ada ya? Marisa ya? Tadi ada Marisa ya? Marisa ada itu, Pak. Marisa parkir nih. Lagi apa ini? Lagi apa Marisa nih? Lagi parkir doang ya? Di sini, Prof. Parkir di Faris situ. Irfan Satria hadir. Oke. Aido aja nggak ada? Aido nggak ada ya? Itu ada, Pak. Mana Aido tadi? Oh ini Tadi ada, masuk lagi ada terus parkir juga kayaknya ya? ada. Tadi masuk terus keluar lagi kayaknya sinyal. kali, Enggak Pak. ada namanya ada nih, ada Aido. Ada itu Pak orangnya. Nggak parkir ya? Ada. Oke deh. Kita foto dulu deh nih. Hadir, Pak. Ya siap. Ya foto dulu kameranya dong. Biar kita iniin laporan nih. Oke, kameranya 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Itu lama juga ya? Sampai jam 4:30 ya? Jam 5 3 ini, jam, Pak. Pak. 3 jam. Wah, ini saya rugi nih waktu saya ya. Jadi Oke sholat, deh. Pak. Wah, semangat juga kita ternyata. Oke, makasih semuanya ya. Sampai ketemu Makasih, lagi minggu Pak. depan. Tolong nanti kita Terima kasih, Pak. tugasnya sudah ini ya. Sudah bagus ya. Oke, makasih semuanya ya. Oke, Pak. Selamat berakhir pekan. Oke.